Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pravita Ningtyas. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait penentuan band gap material menggunakan metode Kubel-Kamang. Nah, untuk band gap sendiri atau celah pita adalah sebuah rentang energi di antara pita produksi dan juga pita valensi pada material semikonduktor. Nah, band gap ini dapat menentukan sifat-sifat elektronik dan juga sifat optik dari sebuah semikonduktor. Nah, sebelum ke tutorial data ini ya, di sini ada rumus-rumus penentuan band gap, yaitu sesuai dengan metode Kubel-Kamang. Yang pertama itu ada fungsi Kubel-Kamang itu sendiri. Ini diwakilkan dengan FR, dimana rumusnya 1/R² sama dengan KS atau setara dengan alfa. Nah, dimana R-nya itu adalah reflektansi, terus K-nya itu koefisien serapan, dan FR-nya itu adalah fungsi Kubel-Kamang. Kemudian untuk fungsi yang kedua, ini ada fungsi Kubel-Kamang dengan energi, dimana tadi kan rumusnya seperti ini, AHV pangkat N. Nah, dimana tadi K per S nya sama dengan FR, maka rumus persamaannya itu menjadi seperti di bawah ini. Nah, setelah itu di sini dengan keterangan EG-nya itu adalah band gap. Kemudian untuk N-nya itu atau indeksnya itu tergantung pada jenis band gap-nya, di mana ada indirect allowed transition gitu ya, dan juga ada direct allowed transition. Nah, di sini persamaan tahu yang di atas ini dia indirect transition itu menggunakan N itu setengah atau 1/2. Nanti persamaan regresinya itu Y nya itu M sama dengan MX plus C, kemudian sumbu Y nya itu persamaan Kubel-Kamangnya, dan sumbu X nya itu HV gitu. Kemudian untuk persamaan torque yang direct allowed transition itu menggunakan N itu 2/2, cuman perbedaannya itu di sumbu perbedaan cuma di N, sumbu X sama HV, dan sumbu Y nya itu persamaan Kubel-Kamangnya. Kemudian ini kita mengenal energi foton, rumusnya itu E sama dengan HV ya, dengan HV nya itu sama dengan V nya itu C per lambda gitu, dimana C nya itu kecepatan cahaya dan lambdanya panjang gelombang dalam satuan nanometer. Nah, kemudian maka rumusnya itu menjadi E sama dengan HV per lambda gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya konversi panjang gelombang ke energi. Nah, di sini tuh kita melakukan pengubahan gitu ya, dari yang energi foton dalam satuan joule kita ubah menjadi satuan nanometer gitu. Nah, di sini konversinya itu sebesar sekian, 1,602 kali 10 pangkat minus 9 joule, dimana rumusnya itu akan menjadi E sama dengan HV atau sama dengan HC per lambda dikalikan dengan 1 EV dibagi dengan tadi faktor konversinya. Nah, kemudian ini dimasukin aja ya, H nya itu tadi konstan Tapling yang di atas sebesar 6,626 kali 10 pangkat min sekian lah ya. Nah, ini konstan Tapling kita masukin dengan C nya itu kecepatan cahaya yang tadi dibagi lambda dikali 10 pangkat minus 9, dimana ini mengubah satuan joule menjadi nanometer ya. Dan di sini kan kalau di atas masih 10 pangkat minus 9, ini kalau di energi foton itu masih dalam satuan meter ini meter. Panjang gelombangnya kita ubah ke nanometer, jadi dikali 10 pangkat min 9. Nah, kemudian dikali dengan 1 dibagi dengan faktor konversi yang tadi. Nah, ini
faktor konveksi yang tadi. Kemudian dihasilkan nilai elevatornya itu 1240 per lambda. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita tahu, berarti kita akan memplotkan metode Kuppel-Kalman ini ke kurvanya itu. Nah, dia sumbu Y-nya itu yang ini ya, sumbu kita menggunakan yang direct law transition ya, maka sumbu X-nya itu sumbu yang Hafi. Nah, di sini kita memiliki data MMS ya, atau data DRS dari MMS, di mana ada panjang gelombang dan juga reflektansinya gitu. Nah, panjang gelombangnya tuh di sini udah dalam satuan nanometer dan juga reflektansinya itu udah dalam satuan persen gitu. Nah, ini kita copy aja ke origin. Kita buka dulu originnya. Kita copy. Lalu untuk satuannya kita pindahin ke yang unit ya. Ini kita hapus aja. Nah, begini. Kemudian untuk datanya juga kita copy dulu ke origin. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah di copy seperti ini, tadi kan kita butuh untuk mencari FR ya. FR itu rumusnya adalah ini K per S, maka kita cari dulu nilai K sama S nya dulu gitu. Di sini kita butuh add columns ya, add kolomnya itu. Nah, seperti ini kita mau nambahin 7 aja. Nah, di sini kan kita butuh 1 per R pangkat kuadrat, dimana R nya itu kita ubah dulu dari satuan persen menjadi desimal gitu ya. Nah, dimana untuk masukin satuannya, pencet kolomnya, terus klik kanan, terus ke set kolom values. Nah, di sini tuh kita ubah aja masukkan kolom yang B atau yang reflektansi dibagi dengan 1000 gitu untuk mendapatkan desimalnya. Lalu klik OK. Kemudian kita akan menentukan nilai K nya. Tadi rumusnya itu 1 per R ya, dikuadratkan. Nah, ini kita klik 1 dikurang R, 1 dikurang R yang itu di kolom C tadi reflektansi, kolom C dipangkatkan 2. Oke. Nah, kemudian setelah nyari K, kita nyari nilai S, dimana S itu tadi rumusnya 2 kali R ya. Nah, berarti sama tadi set kolom value, lalu 2 dikali dengan kolom R itu di kolom C. Oke. Nah, lalu setelah itu kita mendapatkan nilai I dan KS, kita cari fungsi dari Kuppel-Kalman itu sendiri atau nilai FR nya itu. Tadi rumusnya kan K per S ya. Kita cari fungsi dari Kuppel-Kalman itu, berarti set value-nya kolom D dibagi dengan kolom E, dimana K per S ya, kolom E. Oke aja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan mencari dulu nilai Hafi-nya, dimana tadi udah diturunkan ya di persamaannya. Jadi nilai Hafi-nya itu setara dengan 1240 dibagi dengan panjang gelombang. Nah, di sini kita set kolom value-nya lagi, berarti 1240
dibagi dengan tadi panjang gelombangnya itu ada di kolom yang A ya, mana? Nah, di waveformnya kolom A, kita klik kolom A. Oke aja. Nah, setelah mendapatkan HV, kita cari dulu fungsi kabel kamang yang dikalikan dengan HV-nya. Berarti FR dikalikan dengan HV, itu rumusnya kolom set value-nya itu kolom F atau FR dikalikan dengan kolom G. Kolom F dikali dengan kolom G. Oke aja. Nah, sudah didapatkan. Kemudian di sini yang terakhir gitu, kita akan mencari sumbu Y-nya, dimana sumbu Y-nya itu FR dikali HV pangkat 2 gitu ya, karena tadi kita pakainya yang direct gitu ya, yang pangkatnya 2. Kita kolom set value lagi. Di sini tuh bisa aja langsung yang kolom H di pangkat 2, tapi di sini aku mau pakai yang lebih lengkap aja kali ya, jadi pakai kolom F atau FR dikali dengan HV, kolom F kali dengan kolom G yang HV terus dipangkatkan 2. Nah, kita sudah mendapatkan data-data yang kita perlukan untuk plot kubel kamangnya. Tadi kan kita membutuhkan ini ya, sumbu Y-nya itu mana? Nah, sumbu Y-nya itu fungsi kabel kamang dan sumbu X-nya itu HV. Seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan kurva kabel kamangnya dengan klik plot, kemudian klik line. Nah, tadi sumbu X-nya itu HV dan sumbu Y-nya kubel kamang. Nah, seperti ini kita bisa mencari nilai band gap-nya gitu ya. Kita sesuaikan dulu scale-nya. Di sini kita mulai vertikalnya kita mulai dari 0 ya, karena nilai Y-nya itu harus sama dengan 0. Terus bentar, salah. Nah, ini vertikalnya kita mulai dari 0. Kemudian karena di sini garis vertikalnya itu di daerah bentar nih ya, kita ganti incrementnya dari sana. Nah, karena seperti ini tuh nilai yang linearnya sekitar di 2 aja, jadi kita nggak perlu nunjukin nilai seluruh datanya gitu, kita hanya fokus ke yang linearnya aja. Sini berarti aku ubah dari 1 sampai ke 4. Nah, seperti ini, jadi lebih jelas garis vertikalnya ada di sebelah mana gitu. Setelah itu kita menentukan band gapnya yang ada perpotongan sebelah sini ya, jadi nilai Y-nya itu kan 0. Nah, di sini kita tarik garis aja perpotongan sumbu Y dan sumbu X-nya gitu. Nah, seperti ini kira-kira ya, dia akan menghasilkan nilai EG-nya atau nilai band gap-nya gitu, sama dengan HV sama dengan saat Y-nya itu 0. Nah, di sini kita ubah dulu warnanya jadi merah dan kita perbesar ya supaya kelihatan gitu. Ini kita sesuaikan dulu biar sesuai dengan garis linearnya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita gunakan nah, di sini nilai EG-nya sama dengan HV di saat Y-nya 0 gitu ya. Nah, kemudian
kita bisa cari nilainya itu menggunakan screen reader. Nah, kita arahkan saja ke titik yang y nya itu 0. Nah, di sini y nya udah 0 ya. Nah di sini ya. Nah, kita akan mengambil satu angka di belakang koma, maka nilainya itu jadi 1,7. Nah, kita tulis EG sama dengan 1,7 satuannya EV. Nah, kita perbesar biar kelihatan. Nah, baik, sekian sharing terkait penentuan band gap menggunakan metode Kubel-Kamang. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.